lupa abang bilangkannya. Rupanya ini udah tahun baru. Iya. 2021 kan ya. Selamat tahun baru ada di sekolah minggu. Selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun minggu dan selamat tahun baru. Sekarang kita mau ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah online kita, ada kalanya kita bersemangat dulu menyanyikan sebuah lagu pemanasan yang berjudul hari ini kurasa bahagia. Kiranya ada di sekolah minggu tenang, duduk yang rapi, yang manis. Kita akan bernyanyi dari buku ini nomor 556, kelas Rohaku Lawan Muji ayat 1 dan 2. Ayat keduanya ada di sekolah minggu, berdiri ya. Tutup mata dan kita berdoa untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan memasuki pembacaan hukum Taurat ataupun Tita. Di minggu ini,
minggu pertama di bulan Januari ini dan minggu pertama di tahun ini kita disapa oleh titah yang ke-8. Titah yang ke-8 adik-adik. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan isi dari titah yang ke-8. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Nah, adik-adik, agar kita semakin paham apa maksud dari titah yang ke-8 ini, maka kita akan mendengar dan ikut menyebutkan isi dari maksud titah ke-8 ini. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang. Sebab itu kita mencuri uang Atau harta sesama manusia. atau harta sesama manusia Atau mempergunakan tipu daya. atau mempergunakan tipu daya, Menjatuhkan usaha dan niaga menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu adalah benar. Di dalam titah yang ke-8 ini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua agar kita tidak melakukan tindakan pencurian, mengambil milik orang lain, mengambil uang orang lain, mengambil harta orang lain. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Apalagi dengan cara dikatakan tadi menggunakan tipu daya, berusaha untuk menjatuhkan usaha ataupun kegiatan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Maka adik-adik saat ini mulai diajari dirinya untuk tidak menginginkan ataupun mengambil milik orang lain, apalagi mencurinya adik-adik ya. Dari benda-benda kecil saja pun, misalnya pulpen temannya, apalagi kakak, mainan temannya, makanan temannya, atau apapun itu. Jangan ya adik-adik ya, karena firman Tuhan di dalam titahnya mengatakan jangan engkau mencuri. Melainkan dikatakan tadi juga bahwa apa usaha kita untuk mereka, untuk harta ataupun untuk milik teman kita itu, dikatakan tadi dalam maksudnya kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Maka itu kita malah diminta untuk memajukan usaha dan kita harus memelihara hak ataupun harta ataupun milik orang lain. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mengambil harta, uang ataupun benda. Walaupun tadi benda sekecil apapun adik-adik, jangan dicoba-coba untuk mengambilnya. Karena dengan demikian adik-adik sudah melakukan hukum Taurat dan kita semua layak untuk dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Maka dengan demikian adik-adik kita meminta agar kiranya anak-anak sekolah minggu sejak dini memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian titah ke-8 untuk minggu kita pada saat ini. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh melakukan perintahnya. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah, jadi sudah kita dengar tadi kita 8 sampai 6 Sekarang kita bernyanyi ayat nomor 3, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat
kami undang untuk bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa untuk memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa dan kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kami minta untuk mempersiapkan Alkitabnya agar kita memasuki pembacaan ayat bulanan. Ayat bulanan kita di bulan Januari di tahun yang baru ini. Maka mari adik-adik kita membuka ayat bulanan kita yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, ketika nanti membacakan, adik-adik boleh mengikuti dan kakak guru sekolah minggu juga boleh ikut mengikutinya. Sebab kamu telah dibeli, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya bacakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kakak guru sekolah minggu sekali lagi kita sama-sama mengikuti dan membacakannya ya. Sebab kamu telah dibeli Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, demikian isi dari firman Tuhan yang menjadi nats bulanan kita, yang mengingatkan bahwa ternyata kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kita telah diselamatkan oleh siapa kakak guru sekolah minggu? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristuslah kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Dari mana? Dari dosa, dari hukuman, dari kuasa maut. Kita telah lunas, kita telah dibeli, kita telah diselamatkan. Maka dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, agar tubuh kita adalah persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Maka perbuatan yang baik menjadi satu tugas tanggung jawab bagi setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka adik-adik yang ada di rumah, di tahun yang baru ini kita diberangkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak yang turut, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang menjadi sukacita bagi keluarga masing-masing. Untuk itu adik-adik, di minggu-minggu yang akan datang, ayo untuk menghafal ayat bulanan kita ini. Maka sekali lagi kita bersama-sama ya, kakak guru sekolah minggu, untuk mengucapkan isi dari ayat bulanan ini. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian, mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi berlanjut, yaitu dari Kidung Firman nomor 26 ayat 1 dan 2. Yesus benar.
berdoa. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali. Iya adik-adik, kita bernyanyi kembali. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, duduk yang sopan ya adik-adik. Dengarkan firman Tuhan nanti dari Inang Bibel. Sebelum itu kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Berkat yang Kau berikan kepada kami lewat kekuatan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, di tahun yang baru ini Engkau berikan kepada kami, dan di dalam minggu ini juga Tuhan kami bersuka cita boleh kembali bertemu di dalam kasih-Mu dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun masih di dalam kondisi kami bertemu di dalam video online ini. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hati pikiran yang mau mendengar kepada adik-adik sekolah minggu, agar mereka mau mendengar setiap firman Tuhan pada minggu ini, dan mereka mengerti oleh karena Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kakak guru sekolah minggu boleh ambil tempat agar kita bersama-sama mendengarkan kabar sukacita pada minggu ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, untuk adik-adik dan untuk keluarga yang ada di rumah. Kiranya di tahun yang baru ini ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru, dan ada pengharapan yang baru, agar kiranya di tahun 2021 ini Tuhan akan memberikan pemulihan dan kita boleh kembali bertemu di dalam sekolah minggu, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ibrani 11 ayat 1
dan ayat 5. Inang mengundang adik-adik yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya dan boleh membacanya di rumah. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan Inang akan bacakan dari sini. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5, begini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dalam kitab Ibrani ini berbicara soal iman. Soal iman. Agar sekiranya kita memahami apa sih arti daripada iman itu. Nah, Ibrani 11 ayat 1 ini jelas sekali memberikan pengertian tentang iman itu apa, adik-adik. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ketika berbicara soal dasar, yang artinya adalah awal, mula, yang pertama. Nah, yang pertama dari diri anak-anak atau manusia atau seluruh ciptaan itu adalah iman, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, di sini di dalam kitab Ibrani ini diceritakan bahwa banyak nenek moyang kita yang terdahulu telah menunjukkan dari bukti imannya, yang menyelamatkan, yang telah memberikan kuasa, yang telah memberikan sukacita, dan yang memberikan bukti-bukti besar oleh karena imannya. Nah, jika di sini kita bisa melihat bahwa ada Habel, ada Henok, dan selanjutnya ada juga dari Nuh, ada Abraham, kemudian juga di dalam ini juga dikatakan ada dari iman Sarah, kemudian juga ada iman daripada Ishak, iman daripada Yusuf, iman daripada Musa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membaca keseluruhan daripada kitab Ibrani 11 ini, bahwa nenek moyang kita terdahulu pun sudah menunjukkan bagaimana iman mereka yang menjadi dasar dari mereka percaya kepada Allah itu memberikan sebuah bukti nyata, buah yang nyata, dan mereka dapat merasakan hasil daripada pengimanan mereka kepada Tuhan itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa sih yang ingin dimintakan kepada kita saat ini? Nah, bahwa kita pun dimintakan agar kita pun demikian. Kita pun memiliki dasar iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kuat kuasa Tuhanlah yang nyata di dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini ketika kita sudah merasakan tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita kembali flashback nih di 2020 adik-adik, bahwa banyak hal yang telah kita lalui di dalam tahun 2020. Mungkin ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada susah, ada senang, ada saat kita kelimpahan, ada saat kita mungkin kesusahan. Tapi kita melihat bahwa iman kita telah terbukti bahwa sampai pada saat ini kita boleh bertahan di dalam keyakinan kita kepada Tuhan.
Mungkin adik-adik merasa tahun 2020 itu tahun yang paling berat loh Inam, karena kita merasakan berat sekali karena pandemi ini. Dari mulai bulan 3 sudah ditutup ibadah, sudah tidak sekolah minggu, sampai saat ini pun demikian. Tapi adik-adik, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Maka di dalam iman kita berharap bahwa tahun 2021 kita akan menerima pemulihan, bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi walaupun ketika pandemi ini masih di dalam dunia ini, tapi kita harus menguatkan iman kita di dalam kekuatan kita, keyakinan kita jaga imun tubuh kita bersukacita dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Orang yang beriman akan menunjukkan hikmat di dalam hidupnya. Jadi ketika kita beriman, ketika kita berpengharapan, tetapi kita juga harus menunjukkan sikap ataupun tindakan seorang yang berhikmat. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya nanti kita sudah boleh berkumpul atau bertemu, ketika kita sudah dikatakan boleh divaksin, tetap kita harus menjaga. Kita harus memberikan imun tubuh yang maksimal. Kemudian juga kita harus tetap pakai masker, cuci tangan, dan nanti ketika mungkin kita sudah boleh sekolah minggu, saat guru sekolah minggunya bilang berjarak, boleh berjarak dulu. Nah, yang selanjutnya adik-adik, di dalam iman ini juga kita melihat bahwa dikatakan oleh karena iman ini kita menerima pengertian bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, di dalam iman ini, di dalam iman yang kita miliki ini, di dalam kepercayaan yang kita miliki ini, kita yakini bahwa apa yang telah dijadikan Allah itu nyata. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena firman Tuhan disampaikan, maka semuanya pun jadi. Nah, itu yang kita yakini, bahwa di dalam kuat kuasa Tuhan, di dalam firman Tuhan, segala sesuatunya boleh terjadi. Itu yang memberkatkan kita adik-adik, boleh menjalani tahun 2021 ini di dalam sukacita dan pengharapan yang kepada Tuhan, dengan lebih yakin lagi. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh hanya di pinggir-pinggirnya aja mengimani, tidak boleh hanya 1/4 atau setengah atau 1/8, tapi seluruh hati kita, hidup kita harus benar-benar yakin, percaya, mengimani Dia sebagai Allah yang memiliki kuasa di dalam setiap yang Dia ciptakan. Itulah yang meyakinkan kita berangkat di tahun 2021 yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh bersukacita menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Begitu banyak Tuhan yang telah kami lalui di tahun 2020 yang lalu, tapi kami yakin dan percaya demikian Engkau telah menunjukkan kuat kuasa-Mu menyertai kami, menjauhkan kami dari pandemi COVID-19. Dan kami yakin di tahun 2021 ini pun Engkau akan dengan nyata menunjukkan kuat kuasa-Mu untuk memulihkan dunia ini, agar kami boleh kembali melanjutkan, melaksanakan setiap aktivitas kami, dan kami boleh melihat pemulihan di tengah-tengah dunia ini, baik di dalam kehidupan kami, baik di dalam perekonomian dunia ini, dan seluruhnya Tuhan boleh kembali bersukacita oleh karena kuat kuasa yang Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Seluruhnya Tuhan telah Engkau perlihatkan kepada nenek moyang kami terdahulu, yang oleh karena iman mereka boleh merasakan apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang telah Tuhan nyatakan, boleh mereka terima. Untuk itu Tuhan, kami demikian juga saat ini, di dalam iman kepercayaan kami, segala sesuatunya pun akan terjadi nyata di dalam hidup kami. Berkati Tuhan kami, anak-anak-Mu, dan orang tua dari anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan,
Engkau kiranya yang memberkati, menjagai, dan melindungi. Engkaulah yang kami andalkan, menjadi sahabat kami, benteng perlindungan kami dari segala mara bahaya, agar kami tetap di dalam sukacita, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kami kembali mengundang kakak dan abang guru sekolah minggu untuk melanjutkan acara kita di dalam ibadah minggu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Nabi Del. Sekarang kita sebelum mengakhiri ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan bernyanyi di Son Adong. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.